Ya, petugas damkar inilah ini ya, pahlawan masyarakat nih ya. Kenapa kamu ketawa, Zila? Kenapa? Ada apa? Aku ngebayangin muka anak kecilnya tadi gitu ya, dia santai banget gitu Dia santai kan. banget, Iya, santai banget. Tapi dia nggak tahu apa yang dikerjakan sama damkar itu lagi fokus banget tuh ya. Karena jangan sampai lewat sedikit aja itu bisa luka. Bisa luka, tapi untung aja ya damkar yang serba bisa gitu ya, bisa menolong anak kecil ini yang terjepit gitu. Aduh, ada-ada aja. Bilang katanya memang itu panjang katanya. Maksudnya lebih ke alatnya gitu ya. Memang itu resleting ini kan panjang ya. Jadi memang harus berhati-hati, Zila ya. Kita doain semoga dia nggak luka ya. Dia nggak luka ya. Oke, baik nih Togi, ada informasi tadi mengenai bocah yang kejepit resleting. Sekarang kita ke informasi yang memang kurang mengenakan begitu yang tadi disampaikan di awal, di mana gempa magnitudo 8,7 ini mengguncang Rusia. Ya, dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika merilis peringatan dini tsunami imbas gempa besar yang terjadi di Rusia. Ya, BMKG menyatakan gempa Rusia berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia dengan status waspada. Ketinggian gelombang kurang dari 0,5 meter. BMKG merilis waktu perkiraan gelombang tsunami di sejumlah pesisir Indonesia pada Rabu siang dan sore. Mulai dari wilayah Talaut sekitar pukul 14.52 WITA, Kota Gorontalo 16.39 WITA, Halmahera Utara 16.04 WIT, Manokwari 16.08 WIT, Raja Ampat ini 16.18 WIT, Biak Numfor 16.21 WIT, Supiori Papua ini pada 16.21 WIT, Sorong bagian utara 16.24 WIT, Jayapura 16.30 WIT, dan Sarmi 16.30 WIT. Dan BMKG memberikan peringatan kepada warga di wilayah tersebut untuk tetap tenang dan menjauhi pantai. BMKG juga menyatakan hingga kini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi. Ya, gempa magnitudo 8,7 mengguncang Rusia menyebabkan kerusakan hebat di sejumlah wilayah di Rusia. Kerusakan paling parah terjadi di Kamchatka, Rusia. Gempa terbesar selama 1 dekade ini menimbulkan kerusakan luar biasa di sejumlah wilayah di Rusia. Gempa ini berpusat sekitar 125 km di timur tenggara Petropavlovsk, Kamchatsky. Kota ini memiliki penduduk 165.000 jiwa. Tidak hanya itu, Rusia juga mengeluarkan peringatan tsunami di selatan semenanjungnya. Peringatan tsunami juga dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat dan Jepang. Sementara itu, usai gempa magnitudo 8,7 mengguncang lepas pantai timur Rusia, pemerintah Jepang memberikan peringatan tsunami. Ya, pemerintah Jepang memerintahkan evakuasi segera untuk beberapa wilayah. Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan tsunami setinggi 3 meter. Peringatan tsunami ini berlaku untuk sebagian besar wilayah pesisir Pasifik Timur Jepang dari Hokkaido hingga Wakayama. Gelombang tsunami menghantam Jepang jam 10 pagi tadi. Dozo. Kakeai arimasu ka? Kita beralih ke informasi lain, meski Israel telah membuka 3 daerah di jalur Gaza untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan, namun mayoritas daerah lain di Gaza masih menderita kelaparan akut. Bahkan untuk sekedar mendapatkan bantuan, warga Gaza harus menghadapi resiko kematian akibat ditembaki tentara Israel. Warga Gaza harus berlindung menghindari hujan tembakan yang dikeluarkan tentara pendudukan Israel saat antre bantuan kemanusiaan dari Gaza Humanitarian Foundation atau GFH yang dikelola Amerika Serikat dan Israel. Meski sudah dikecam dunia internasional, Israel terus menjadikan bantuan kemanusiaan sebagai jebakan maut bagi warga Gaza yang kelaparan.
Akibat ulah Israel ini, sebagian besar lembaga kemanusiaan termasuk PBB menjauhkan diri dari GFH. Akibat kekejaman Israel, sudah lebih dari 1.000 orang tewas ditembaki Israel saat mencari bantuan kemanusiaan. Sementara itu, di Gaza Utara, warga berebut makanan setelah ada bantuan kemanusiaan masuk ke lokasi. Hal ini terjadi karena bantuan masih dibatasi hanya puluhan truk per hari di tengah kebutuhan Gaza yang mencapai 500 truk setiap harinya. Ya, sementara itu 60 truk bantuan kemanusiaan Indonesia kembali didistribusikan ke Gaza, Palestina. Distribusian ini melalui pintu perbatasan King Hussein Bridge, perbatasan Jordania, Palestina. Ya, dan bisa informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews ya. Setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Syabrina Hasila. Saya Fazilah Karunisa dan saya Togi Sinaga pamit undur diri. Have a great day. Bye-bye. Bye-bye. Konvoi truk bantuan kemanusiaan yang diselenggarakan oleh Kerajaan Jordania dan Lembaga Relawan Indonesia mulai didistribusikan ke Gaza, Palestina melalui gerbang perbatasan King Hussein Bridge dan dikawal langsung oleh tentara militer Yordania. Sebanyak 60 truk bantuan kemanusiaan ini terdiri dari 440 ton tepung dan 552 ton paket bahan pangan keluarga atau setara 230.000 paket. Bantuan ini akan didistribusikan langsung ke masyarakat Gaza Utara yang terdampak bencana kelaparan akibat blokade tentara Zionis Israel. Pengiriman bantuan kemanusiaan ini juga mengalami beberapa kendala karena serangan roket tentara Zionis Israel yang terus dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tanggal 29 Juli 2025 ini adalah truk-truk barang bantuan yang akan dikirim ke Gaza, Palestina melalui pintu koridor jalur darat perbatasan antara Jordania dengan Palestina melewati pintu King Hussein Bridge. Kita doakan mudah-mudahan bantuan ini bisa segera cepat sampai di Gaza, Palestina sehingga bisa membantu saudara-saudara kita.